Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad di Jakarta. Pak Sarbini, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Pak Sarbini, seperti apa kemudian kronologis penyerangan rumah sakit Indonesia di Gaza? Ya, serangan rumah sakit Indonesia oleh Israel ini bukanlah yang pertama, tapi sudah berlangsung beberapa kali sejak serangan-serangan Israel ke jalur Gaza. Dan tadi malam ini merupakan satu serangan yang dilakukan secara gabungan antara serangan udara dan serangan darat. Sehingga ini mengagetkan dan banyak menimbulkan korban. Dan biasanya Israel menyasar daerah-daerah sekitar rumah sakit, tetapi tadi malam Israel langsung menyerang ke rumah sakit sehingga lantai 3, lantai ICU itu pada berantakan akibat serangan darat yang dilakukan Israel. Karena selama ini serangan udara dilakukan yang hanya menyasar di sekitar rumah sakit dan itu bertujuan untuk menteror warga yang berdiam atau mencari perlindungan di rumah sakit. Tetapi tadi malam ini benar-benar serangan yang sebenarnya kami sudah memprediksikan dan sejak jauh-jauh hari kami sudah mengingatkan bahwa Israel punya indikasi kuat untuk melakukan serangan itu karena setelah melakukan framing yang dilakukan untuk melakukan pembenaran serangan yang nantinya, karena sama-sama kita ketahui bahwa Israel pernah menuduh rumah sakit Indonesia itu ada bunker kemudian menjadi markas Hamas. Maka tuduhan ini menurut kami adalah suatu langkah atau upaya-upaya yang secara sistematis untuk bisa langsung menyerang rumah sakit Indonesia sehingga warga Gaza yang mendiami atau mencari perlindungan bisa hengkang dari Gaza. Artinya pasukan Israel melakukan serangan darat saat ini berada ataupun mengepung rumah sakit Indonesia. Kondisi di dalam rumah sakit seperti apa, Pak? Informasi dari Gaza? Dan hari ini kondisinya sangat mengenaskan dan saya menyedihkan, Pak, karena memang bangunan-bangunan di dalam itu pada berantakan semua, ditambah dengan pengungsian warga yang begitu banyak sehingga sangat memilukan situasi kondisi, ditambah wajah-wajah yang panik, wajah-wajah ketakutan yang terlihat di wajah warga Gaza Utara ini. Dan memang ini bukan serangan yang terakhir, Mbak, bisa jadi nanti malam dan selalu pada malam hari serangan-serangan itu akan terus dilakukan Israel sehingga warga di Gaza Utara bisa hengkang dari utara sehingga misi target daripada tentara Israel bisa terwujud. Kita tahu ini menjadi salah satu tempat tidak hanya bagi warga yang terluka tapi juga para pengungsi. Kondisi mereka saat ini seperti apa, Pak? Sama-sama kita ketahui bahwa memang pengungsian di rumah sakit ini berjubel masyarakat untuk mencari perlindungan dan memang jadi warga itu nggak ada pilihan lagi, walaupun IDF telah memaksakan mereka untuk keluar dari rumah sakit karena ancaman, karena semalam itu Israel mengancam untuk dikosongkan rumah sakit, tapi warga nggak ada pilihan untuk meninggalkan kampung halamannya, maka mereka tetap bertahan di rumah sakit ini. Dan maka kita harapkanlah segera ada gencatan senjata sehingga tidak menimbulkan korban sipil yang berlebihan pada saat ini. Kita berharap seperti itu, masyarakat dunia internasional juga berharap seperti itu. Tapi apakah bisa dikatakan kemudian kondisinya rumah sakit Indonesia saat ini dikuasai dan pasukan Israel sudah berada menduduki rumah sakit ini? Kalau untuk menduduki belum ya, tapi sudah di bawah kontrol Israel sehingga Israel memaksakan orang untuk tidak masuk dan tidak keluar dari rumah sakit itu. Jadi sniper, tank sudah berkeliaran di sekitar rumah sakit ini. Jadi akses segala macam itu di bawah kontrol Israel pada saat ini. Oke, bagi mereka yang terluka, warga Gaza yang terluka, artinya tidak bisa mendapatkan bantuan apa-apa, hanya berada di dalam rumah sakit Indonesia, para dokter tidak bisa melakukan aktivitasnya. Iya, benar Mbak. Baik. Jadi karena keterbatasan semua, baik obat-obatan, kemudian yang berkaitan sama medis, sehingga ini menghambat pertolongan. Di samping juga ada juga beberapa tenaga medis di rumah sakit Indonesia yang mengalami korban, ada yang meninggal. Ini juga bisa menyulitkan. Karena yang meninggal rata-rata dokter yang berkaitan dengan penanganan luka, Mbak, dokter bedah atau anestesi,
ini juga menimbulkan hal masalah baru ketika dokter-dokter yang dibutuhkan itu menjadi korban. Baik, catatan dari Mercy, sejauh ini jumlah korban tercatat hingga berapa orang, Pak? Kita sekali lagi kita tahu setiap hari serangan eskalasi terus meningkat. Data yang diterima Mercy seperti apa? Yang pasti, Mbak, informasi terakhir kami temukan tetap 12 orang yang meninggal, 2 tenaga medis dan 10 lain adalah warga sekitar Gaza Utara. Dan kemudian yang luka-luka itu belum terverifikasi, Mbak, karena begitu banyaknya ya, nggak sempat terverifikasi. Diperkirakan hampir menyentuh 800-an, Mbak. Ini begitu banyak sekali. Oke. Pak Sarbini, apakah kemudian ada upaya, kita tahu Pak Sarbini tadi mengatakan saat ini di bawah kontrol pasukan Israel, apakah ada upaya untuk memindahkan mungkin para pasien ataupun pengungsi ke lokasi lain? Apakah proses negosiasi bisa dilakukan? Memang Israel telah memaksa untuk dikosongkan rumah sakit, tapi kami mendapat informasi bahwa tenaga medis beserta staf yang lain, kemudian warga tetap bertahan di rumah sakit. Mereka tidak mengubris ancaman dari pemerintah, dari IDF ya. Dan saya mengkhawatirkan terjadi seperti yang di rumah sakit Ashifa, Pak. Ya. Karena rumah sakit Ashifa ini dituduh seperti tuduhan ke rumah sakit Indonesia dan Israel langsung menyerbu, kemudian melakukan skenario fiktif dengan menempatkan beberapa pucuk senjata atau granat, kemudian menuduh bahwa di rumah sakit Indonesia ditemukan juga senjata, sama halnya seperti tuduhan di rumah sakit Ashifa. Arahnya itu sepertinya ke sana, Mbak. Klaim-klaim serupa mungkin saja dituduhkan untuk rumah sakit Indonesia, begitu Pak Sarbini? Ya, benar, Mbak. Oke, baik. Pak Sarbini, kita tahu ada 3 relawan Mercy yang memutuskan berada di Gaza dan tidak dievakuasi ataupun pulang kembali ke tanah air. Apakah ada update informasi mengenai kondisi ketiganya? Kami belum menemukan informasi yang terbaru tentang ketiga relawan kita, tapi kami meyakini bahwa mereka itu keadaan sehat karena ada beberapa jurnalis yang melaporkan atau menginfokan kepada kami bahwa mereka melihat ada 3 relawan Indonesia ada di rumah sakit dalam keadaan sehat. Baik, kita harapkan memang dalam kondisi sehat selalu dan kita harapkan dunia internasional bisa bertindak sehingga agresi Israel bisa dihentikan. Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy, terima kasih update informasi Anda. Selamat sore. Selamat sore, Mbak.